yakni biaya rutin tarwih sebesar 750.000. Jadi saldo kas pada malam hari ini sebesar 5.763.000. 5.763.000. Penyampaian selanjutnya, yakni yang akan menghidangkan buka puasa besok sore adalah 3 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Detrandes Haji Madatuan Rasulun Dempabe MH. Yang kedua, Nyonya Samsul Bahri Dembali SH. Yang ketiga, Nyonya Hamka Saina Demangepe SPD. Yang keempat, Nyonya Mashkur Rahman. Yang kelima, Nyonya Sapri Mansur dan Togo SP. Yang keenam, Nyonya Ramli dan Leo. Yang ketujuh, Nyonya Supriyadi dan Liong. Yang kedelapan, Nyonya Syahrul dan Nyau. Yang kesembilan, Nyonya Samsul dan Ngawin. Yang kesepuluh, Usman Asis dan Nompo. 11, Nyonya Herianto. 12, Nyonya Irfan. 13, Nyonya Jufri dan Naib. 14, Ibu Halimah dan Kanam. 15, Ibu Herlina dan Singara. Lalu pula kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah yang telah menghidangkan buka puasa tadi sore. Semoga Allah membalas niat kita berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun penceramah pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Dr. Andes Haji Bakri Amir MM dan imam kita Ustaz Nurul Kamal. Sebelum mendengarkan ceramah tarawih pada malam hari ini, mari kita menyaksikan penampilan dari TPQ Masjid Tua Al-Hilal Atangka atas nama Sakit. Sekian penyampaian dari kami. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-samaa'a burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu sekalian yang mulia, terkadang nikmat anugerah yang Allah karuniakan kepada kita tidak terlihat, tidak kelihatan. Mengapa? Karena kita sibuk melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu sebabnya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita umatnya untuk urusan dunia jangan terlalu sering melihat ke atas, menunduklah, tengoklah ke bawah, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan untukmu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Ada orang, bahkan banyak orang yang tidak seberuntung kita. Dari segi ekonomi kita lebih baik, dari segi pendidikan kita lebih tinggi, dari segi kesehatan juga bahkan kita lebih baik. Tapi mengapa mereka lebih banyak bersyukur kepada Allah dibanding kita? Padahal boleh jadi kehidupan yang kita keluhkan hari ini, saat ini adalah kehidupan yang diinginkan, yang diharapkan, bahkan yang diimpikan oleh orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu yang mulia, mengawali salat sunat tarawih dan zikir kita malam ini, saya mengajak, mari kita bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Karena hanya dengan bersyukur maka kita akan selalu menemukan keindahan dari setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita hamba. Kita bersyukur karena malam ini kita dipilih kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di rumahnya, di tempat yang agung dan mulia ini, untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan insya Allah salat sunnah tarawih yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Untuk apa? Untuk bersujud di hadapan yang mencari ciptanya, rahmat dan kasih sayang. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri teladan, role model untuk kita sekalian umatnya. Nabi yang diberi gelar sirajan munira, yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya. Nabi yang perintahnya adalah perbuatannya. Nabi yang hatinya adalah lisannya. Nabi yang ucapannya adalah tindakannya, sehingga namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi yang berbudi pekerti agung dan berakhlak mulia. Mari kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan selalu memanjatkan atau mengirimkan salawat untuk beliau. Juga saya terima kasih secara pribadi kepada panitia Amalia Ramadan Masjid Al-Hilal Jakarta. Saya diundang hadir di tempat yang mulia ini setelah 30 tahun yang lalu
saya bersaudara adalah jamaah yang aktif di masjid ini. Jamaah tetap di masjid kita ini. Hampir 40 tahun ayah dan ibu saya disalatkan jenazahnya di masjid kita ini. Bapak Ibu sekalian yang mulia, di dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayza wal kafina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik ketika dia lapar maupun pada saat dia dalam keadaan sempit, menahan nafsu amarahnya dan memaafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa artinya ini, ibu dan bapak sekalian? Artinya bahwa orang-orang yang mulia, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seberapa banyak orang yang mengenal kita, bukan seberapa banyak, seberapa tinggi jabatan kita di dalam satu organisasi, bukan, tetapi seberapa banyak orang yang bahagia karena kita, seberapa mampu kita untuk merubah tangis kebingungan, tangis kesedihan saudara-saudara kita menjadi tangis kebahagiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Di dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, uhibbul ghaniyal karim wa hubbil karim tasabbu. Saya mencintai orang kaya yang dermawan, tapi saya lebih mencintai orang miskin yang dermawan. Saya mencintai orang miskin yang rendah hati, tapi saya lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Saya mencintai orang tua yang taat beribadah, tapi saya lebih mencintai orang muda yang taat beribadah. Sebaliknya kata Allah, saya membenci orang miskin yang kikir, tapi saya lebih membenci orang kaya yang kikir. Saya membenci orang kaya yang sombong, tapi saya lebih membenci orang miskin yang sombong. Saya membenci orang muda yang malas beribadah, tapi saya lebih membenci orang tua yang semakin tua semakin malas beribadah. Di kesempatan ini, di bulan mulia ini, mari kita selalu berdoa, bermunajat kepada Allah agar kita selalu berada pada tiga yang dicintai Allah tadi, dan kita terjauhkan dari tiga yang Allah benci. Karena sekalian yang saya hormati, ada satu riwayat, satu kisah yang unik, yang syarat dengan hikmah, yang pernah disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Sadaf Al-Bikri dalam suatu majelis ilmu. Bagaimana indahnya, bagaimana mulianya kita berbagi, berbuat baik, bersedekah di bulan suci Ramadan khususnya. Beliau mengatakan begini, ada seorang buta, orang buta yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Di tangan kanannya memegang tongkat, dan di tangan kirinya memegang lentera lampu lentera. Orang-orang menegur,
saudaraku, apakah kau sadar bahwa dirimu buta? Letakkan saja lampu itu, pelita itu dari tanganmu, hendak singkirkan saja dari tanganmu. Tidak ada gunanya lampu itu kau bawa. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Engkau itu buta. Apakah tidak sadar? Orang buta itu menjawab, saya ingin berbagi, saya ingin bersedekah, walaupun hanya sekedar penerangan. Siapa tahu ada orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan penerangan di mana yang gelap ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah agar orang-orang tahu keberadaan saya di tengah jalan dan saya terhindar dari tabrakan mereka. Bapak sekalian, orang buta yang sama sekali tidak pernah melihat, menyaksikan indahnya alam di sekitarnya, tidak pernah melihat dengan mata kepalanya bagaimana luasnya dunia, bumi yang dia tinggal saat ini, tetapi dengan mata hatinya dia dapat merasakan bagaimana indahnya, bagaimana mulianya berbuat baik, bersedekah kepada orang lain. Mungkin penerangan itu tidak bermanfaat bagi seorang yang tunanetra, tetapi bagi orang lain atau buat orang lain itu besar manfaatnya. Itulah sebabnya orang-orang sufi mengatakan begini, hakikat cahaya itu memang sebenarnya bukan pada lentera lampu. Hakikat cahaya itu bukan pada bintang atau rembulan. Hakikat cahaya itu bahkan bukan pada matahari, tapi hakikat cahaya itu ada pada matahari. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah, barang siapa yang berbuat baik kepada sesamanya, maka pada hakikatnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Atau dapat diartikan, barang siapa di antara hambaku yang selalu memberikan cahaya kepada sesamanya, maka pada hakikatnya dia telah menerangi jalan hidupnya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW berkata di hadapan para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian bahwa orang fakir, orang duafa itu di hari kemudian nanti punya kekuasaan? Sahabat kaget, kekuasaan apa itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, akan dikatakan kepada mereka di hari kemudian nanti, carilah orang-orang yang dahulu ketika engkau di dunia pernah memberimu makan walaupun hanya sesuap nasi, pernah memberimu minum walaupun hanya seteguk air, dan pernah memberimu selembar pakaian untuk menutupi kulitmu. Gandeng tangannya masuk bersama-sama ke dalam surga. Begitu mulianya orang bersedekah. Bapak Ibu sekalian yang saya lihat, kadang-kadang ada yang mengatakan begini, jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, kepada siapa saja. Karena kalau perbuatan baik kita itu sampai kepada orang yang baik, maka dia pantas untuk menerima kebaikan kita atau sedekah kita atau pemberian kita. Dan kalau pemberian kita itu sampai kepada orang yang tidak baik, maka kitalah orang yang baik itu. Allah tidak akan memperdulikan sampai di mana pemberian kita, tapi pasti Allah akan mencatat lewat malaikatnya apa yang telah niatkan, apa yang telah kita niatkan, dan apa yang telah kita lakukan. Karena biasa itu melihat kadang-kadang ini bisa salah kalian subang itu asidaka, padahal
menurut saya Palino, jangan kita pikirkan itu urusan Allah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, kata Nabi. Cintai yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Urusannya lagi Tuhan itu. Jangan lagi menyesal sepanjang kita sudah niatkan. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, saya ini punya suatu baru dipirakan, tidak ada kerjaan. Saya juga mau membawa, karena yang namanya sedekah yang paling cepat sampai kepada Allah itu Bapak Ibu adalah makanan. Ustaz, saya juga mau membawa produk puasa, antara di masjid. Tapi tidak apa-apa dipecahkan, dihakai, bapaknya biru-biru dihakai. Bagaimana caranya? Sedekah itu menyingkirkan diri saya di jalan, itu sedekah. Tersenyum kepada orang, itu sedekah. Datang lagi, kasih tahu kepada panitia, saya mau menuangkan ini air teh di gelasnya orang yang mau buka puasa. Itu sedekah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita lupa ini Bapak sekalian, sebelum kita akhiri, jangan pernah kita lupa sedekah pemberian kepada orang lain itu ada adabnya, ada etikanya, sehingga sedekah kita itu berlipat ganda. Imam Tantowi tiba-tiba ada ciri di anaknya, karena gadisnya yang beranjak remaja, dia bawa satu piring nasi dengan lauknya di tangan kanannya dan di tangan kirinya satu gelas air plastik, di gelas plastik. Lari-lari kecil, kan menjelang buka puasa nih, Imam Tantowi dia kayak mana? Ini mau bawa kemana itu makanan? Saya mau bawa ke pos satpam penjaga kompleks saya. Ini bagaimana? Kembali ke dapur. Untuk apa ya? Ganti itu gelasmu dengan gelas kaca. Jangan pakai gelas plastik. Piringmu ganti dengan piring kaca atau piring batu. Jangan pakai piring plastik. Kemudian tata dengan baik inilah nasinya, lauknya, sayurnya, tempenya, ayamnya di atas nasi supaya kelihatan indah, bagus kelihatan. Sertakan sendok dan garpu. Kemudian angkat ke sana, ke satpam itu dengan menggunakan baki. Dilaksanakan ya perempuannya, anak remajanya yang dilaksanakan. Setelah dia lakukan semua perintahnya ayahnya, dia bawa itu makanan ke kantor pos satpam. Tapi dia penasaran. Setelah dia kembali menjelang buka puasa, dulu sama ayahnya, dia tanya, ayah, kenapa bersuruhkan lagi tadi itu piring harus ganti piring batu, piring kaca, gelas kaca, pakai sendok, pakai garpu, diangkat pakai batu. Nah, sedekah nasi itu adalah sedekah materi yang bisa mengenyangkan perut. Perut itu adalah materi. Tapi kalau engkau tata dengan baik nasi di atas piring batu itu, kau sertakan garpu, kau perindah susunannya, kau angkat pakai batu dengan gelas kaca, itu adalah sedekah hati. Itu adalah sedekah perasaan. Dan sedekah hati, sedekah perasaan itu terkandung makna. Adanya penghormatan, adanya ketulusan, dan adanya kecintaan kepada orang yang kau berikan sedekah. Dan itu jauh lebih mulia. Sedekah hati, sedekah jiwa itu jauh lebih mulia dibanding dengan sedekah materi. Bapak sekalian, jadi hargai manusia. Berapapun yang kita berikan, apapun yang kita berikan kepada mereka akan lebih berharga kalau kita menghargai dan memuliakan manusianya, siapapun dia. Bapak sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan tadarus kita, puasa kita,
tarawih kita di bulan Ramadan ini dapat mengantarkan, membersihkan jiwa-jiwa kita, hati kita yang paling dalam, sehingga insya Allah kita bisa memenangkan pertarungan ini, kita bisa menjadi pemenang, menyelesaikan semuanya dengan baik, dan insya Allah di akhir pembaringan kita yang terakhir sebelum menutup mata untuk selamanya, Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah, panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan tenang, dengan puas, dengan bahagia dalam perilaku. Masuklah ke dalam jamaahku dan masuklah ke dalam surgaku. Husnul khatimah. Semoga kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Semua kita yang ada di tempat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.